Ya, bismillahirrahmanirrahim. Poin yang keenam tentang al-hasu 'alal amal bil ilmi, yaitu anjuran untuk mengamalkan ilmu. Qala al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, kana salaf yu'allimuna auladahum al-amala qabla al-ilmi. Nah, ini bagus ya. Beliau mengatakan begini. Ya. Beliau mengatakan kana as-salafu yu'allimuna auladahum al-amala qabla al-ilmi. Orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, mereka mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mengamalkan ilmu sebelum pengetahuan ilmu, sebelum ilmunya tahu. Jadi misalkan si anak ini suruh makan dengan tangan kanan, ketika tidur suruh berdoa. Ini sebagai pengamalan daripada apa? Daripada ilmu. Tetapi si anak ini belum tahu ilmunya. Nah, begitu. Maka dari itu orang-orang dulu mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana untuk mengamalkan ilmu qoblal ilmi, sebelum tahu ilmunya. Faida ta'allamu al-amala faida ta'allamu al-amala allimuhum al-ilma. Nah, faida ta'allamu, ketika mereka itu belajar untuk mengamalkan ilmu, baru allimuhum al-ilma, baru mereka mengajarkan pengetahuan ilmu yang sudah dia amalkan sedari kecil. Misalkan makan dengan tangan kanan. Anak-anak ini belum tahu ilmunya sampai dia belajar ilmunya. Ketika mereka mempelajari ilmunya, baru dikasih tahu, nah kamu tahu kenapa ayah dulu selalu mengajarkan kepadamu untuk makan pakai tangan kanan, yaitu ketahuilah bahwa ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalu lahum, dan nanti para orang tua itu akan bilang kepada anaknya, hadza haqqun falzamuhu wa hadza batilun fajtanibuhu. Nah, maka nanti orang tua akan bilang, atau guru-guru itu akan bilang kepada anaknya, nah ini hak, ini yang benar, yaitu kalau makan itu pakai tangan kanan. Falzamuhu, maka terus lakukan, amalkan, lakukan sebagaimana kau biasa melakukannya. Wahada batil, nah kalau makan pakai tangan kiri itu nggak benar, nak. Maka fastanibuhu, maka jauhilah. Nah seperti itu. Jadi orang-orang dulu mengajarkan beramal dulu, mengamalkan ilmu sebelum ilmunya. Nanti ketika mereka diajarkan ilmunya, baru dikasih tahu bahwa ilmunya begini, yang betul begini, ini yang benar maka lakukan, ini yang batil maka jauhi. Itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama dulu, orang tua kita dulu. Yang paling penting adalah mengamalkan dulu, bukan ilmu dulu. Karena memang mereka belum waktunya untuk memahami bahwa ini ada dalilnya, ini dari Rasulullah, tidak. Tetapi mungkin kita kasih logika yang pendek. Misalkan kenapa makan harus pakai tangan kanan? Sebab tangan kiri ini buat kotoran. Kita suka pegang ini yang kotor-kotor pakai tangan kiri. Maka masa makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, kan begitu. Itu untuk logikanya. Nanti untuk ilmunya, dalilnya, itu diajarkan setelah mereka sudah saatnya untuk mengetahui ilmu yang mereka amalkan itu tadi. Nah, inilah pentingnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mempraktekkan ilmu-ilmu sebelum mereka tahu tentang ilmunya. Poin ketujuh, baqiya khatibun yukarriru ala ahli baladi khutbatan kulla jum'atin. Jadi diceritakan ada satu khatib Jum'ah. Beliau itu yukarir ala ahli baladihi, selalu mengulang-ulang setiap kali beliau khutbah di desanya, khutbatan, dengan satu khutbah, satu pembahasan kulla jum'atin, setiap Jum'ah. Setiap Jum'ah ini pembahasannya itu. Besok Jumat selanjutnya dia membahasnya itu lagi yang khutbah kemarin. Besoknya lagi, begitu lagi. Akhirnya fa'atabu fi dzalik. Lalu masyarakat mencaci, ya, menjelek-jelekan, membuli kepada khotib tersebut. Gimana ini?
Anda kok khutbahnya kok yang Jumat kemarin itu, Jumat kemarinnya itu, sekarang juga ini, nanti Jumat depan juga begitu, jangan-jangan. Kenapa mesti begitu? Mereka pada membuli kepada khatib tersebut. Faqala, maka khatib itu menjawab, hatta ta'malu bima fi hadhihi na'ti bi ukhra. Kecuali kalau kalian itu sudah mengamalkan apa yang saya sampaikan, baru nanti saya akan menyampaikan pembahasan yang lain. Dan saya lihat kalian belum mengamalkan apa yang saya sampaikan. Khutbah saya yang kemarinnya, yang hari ini, saya lihat kalian belum mengamalkan apa yang saya sampaikan. Maka saya tidak akan melanjutkan. Nanti kalau kalian sudah mau mengamalkannya, baru saya akan berikan khutbah-khutbah selanjutnya, ilmu-ilmu selanjutnya. Maka dari itu berarti yang terpenting yaitu adalah mengamalkan ilmu, bukan memperbanyak ilmu. Jadi ilmu sekalipun kita dapatnya sedikit-sedikit sebagaimana dalam cerita tadi, cukup dalam satu hari hanya dapat satu ilmu, tetapi satu ilmu pun langsung diamalkan. Ya, langsung diamalkan. Maka itu lebih bagus ya, daripada banyak ilmu tetapi mereka tidak mau mengamalkannya. Nah, jadi Masya Allah, ini khatib luar biasa. Dia khutbahnya setiap hari apa pembahasannya? Mari kita sama-sama melaksanakan sholat duha misalkan, atau berangkat Jumatan di waktu pagi-pagi sudah berangkat, jangan sampai telat. Ternyata masih juga banyak orang-orang yang berangkat Jumatnya telat, sehingga khatib juga menyampaikan, hadirin rahimakumullah, bahwa kita ini diperintahkan dalam melaksanakan Jumat harus berangkat pagi-pagi supaya mendapatkan onta, kan begitu ya, disampaikan. Nanti besok begitu lagi, gimana khutbah itu terus lah, saya lihat kalian belum berangkat kok, masih tetap aja berangkatnya akhir-akhir. Nanti kalau kalian semua sudah berangkat jam 10 atau setengah 11 sudah pada berangkat Jumatan, baru nanti saya akan khutbah yang lain, akan memberikan ilmu yang lain atau pembahasan yang lain. Nah, di sini menunjukkan atau isyarah kepada kita bagaimana pentingnya kita mengamalkan ilmu. Jadi jangan sampai terlalu banyak ilmu dulu tetapi tidak ada pengamalan. Jadi yang penting adalah amalkan ya, seperti itu. Nah, selesai pembahasan kita tentang al-hasu 'alal amal bil ilmi, yaitu anjuran untuk mengamalkan ilmu. Kita masuk ke judul baru termasuk daripada al-amal bil ilmi adalah at-tahdziru min mukhalafati ma yaqul. Ya, ancaman dari menyalahi apa yang diucapkan. Tetapi sebelum itu saya kasih gambaran bahwa yang dilaknat oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi ketika orang itu berbicara tetapi dia tidak melakukannya, dia menyalahinya. Dia bicaranya A tetapi dia sendiri melakukan B. Ini kan bahaya. Tetapi bahaya ini, ancaman ini dari Allah Subhanahu wa taala perlu diketahui sebagaimana dibahas oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah ya, dan kitab-kitab lain. Beliau mengatakan apa? Yang dimaksud ancaman dari Allah bagi orang yang berbicara A namun dia tidak melakukannya ya, menyalahi apa yang dia ucapkan, itu jika memang orang tersebut dari awal berbicara tidak ada tujuan untuk mengamalkannya. Ya, tapi kalau dia misalkan dalam hatinya pengen mengamalkan apa yang dia ucapkan, pengen diamalkan, tetapi dia belum bisa untuk mengamalkan, kalau yang seperti ini tidak dosa. Jadi yang dosa itu yang bagaimana? Yang dosa itu adalah orang yang dia berbicara, memerintahkan ABCD, tetapi dalam hatinya tidak ada sedikit pun terlintas dalam pikirannya untuk mengamalkan apa yang dia ucapkan ABCD itu tadi. Apa yang dia perintahkan ABCD itu tadi, dalam hatinya tidak ada sedikit pun untuk apa? Untuk mengamalkan itu. Nah, kalau yang seperti ini yang diadab oleh Allah SWT, yang dikatakan oleh Allah kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Tapi kalau misalkan masih ada niatan dalam hati ingin mengamalkan, lalu belum bisa untuk mengamalkan apa yang diucapkan itu tadi, misalkan, maka orang yang seperti ini tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Dikatakan nanti di hari kiamat akan datang seorang laki-laki, dihadirkan seorang laki-laki,
atau dihadirkan seseorang di hari kiamat, lalu fayulqa finnar, lalu orang ini dilempar ke dalam neraka. Didatangkan satu orang di hari kiamat lalu dilempar ke neraka. Lalu fatandaliqu aqtabuhu, ternyata terurai aktabnya, yaitu adalah usus-ususnya. Setelah dilempar ke neraka, lalu langsung saking panasnya itu neraka, terurailah usus-usus dari perutnya tersebut. Lalu fayaduru biha, lalu usus ini berputar-putar. Orang ini berputar-putar sambil membawa ususnya yang terurai, kama yadurul himaru birroha, sebagaimana keledai dia berputar-putar untuk penggilingan. Jadi kalau zaman dulu menggiling untuk memutarkan gilingan itu dengan apa? Dengan himar, dengan keledai berputar, maka gilingan akan berputar juga sehingga akhirnya menggiling. Begitu. Ini akan berputar-putar orang yang terurai ususnya ini. Fayastami'u ahlun nari alaihi, lalu para penduduk-penduduk ahli neraka itu mereka semua berkumpul karena ibaratnya geger, ibaratnya viral. Ada orang jalan-jalan keliling neraka sambil ususnya terurai. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Sehingga orang-orang penduduk neraka ini mereka berkumpul. Fayaquluna, dan mereka bertanya-tanya, "Ma sya'nu?" Kamu ini kenapa? Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Kamu kenapa? Kenapa kamu ini ususnya terurai-urai dan kamu keliling-keliling? Alasta kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar? Bukankah kamu sewaktu di dunia, saya masih ingat, kamu itu selalu memerintahkan kepada kebaikan, melarang kepada keburukan, kemungkaran, selalu mengingatkan kepada kami kebaikan, selalu mengingatkan kepada kami akan tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran. Bukankah engkau itu dulu seperti itu? Kenapa Anda bisa seperti ini keadaannya? Usus terurai dan Anda keliling-keliling neraka. Kalau kami di neraka wajar katanya. Anda ini tukang memerintahkan ke kami, diperintahkan untuk ini, kami tidak mengamalkannya, sehingga kami di neraka. Anda memerintahkan itu, lah kenapa kok Anda bisa di neraka? Fayaqul, maka dia menjawab, kuntu amurukum bil ma'rufi wala atihi. Lah, kamu nggak tahu ya, saya juga sama kayak ente. Ketika saya menyampaikan kepada Anda harus melakukan ini, tinggalkan ini, Anda tidak melakukannya. Sama, saya juga tidak melakukan apa yang saya sampaikan. Saya juga tidak melakukan apa yang saya ucapkan. Kuntu amurukum bil ma'ruf, saya memerintahkan kepada kalian untuk melakukan kebaikan, sedekah dan sebagainya, sholat, bangun malam, qobliya ba'diyah, wala atihi, dan saya juga tidak melakukan itu. Saya juga tidak mengamalkannya. Ya. Wa anhaakum anil munkari wa atihi, dan saya melarang kepada kalian untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran. Jangan sampai melakukan kemungkaran itu tidak diperbolehkan, itu hukumnya dosa dan seterusnya. Ancaman-ancaman saya sampaikan kepada kalian semua. Wa atihi, tetapi saya juga melakukan itu. Saya juga melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Maka di sini jelas orang yang menyalahi ucapannya ini orangnya memang tidak ada niatan sama sekali untuk melakukannya. Jadi maka diadab seperti ini. Ini khusus bagi siapa? Para dai, para ulama, orang yang punya ilmu. Dia menyampaikan ajakan kepada orang lain untuk menjauhi larangan, melakukan perintah. Akan tetapi orang tersebut tidak melakukannya. Ya, tetapi orang yang berbicara tadi, yang memerintahkan tadi, sama sekali tidak ada niatan untuk melakukannya. Maka inilah ancamannya dari Allah SWT. Jadi akan dilempar ke neraka, lalu ususnya terurai, lalu dia akan keliling-keliling berputar-putar sampai penduduk ahli neraka. Mereka menanyakan, kenapa Anda terjadi seperti ini? Ternyata dia apa? Dia memerintahkan satu kebaikan, tapi dia tidak melakukannya. Dia melarang untuk melakukan larangan-larangan, tapi dia sendiri melakukannya. Maka dari itu, ini termasuk daripada apa? Termasuk daripada orang yang celaka, yaitu adalah
mukhalafa ma yaqul, dia menyalahi apa yang dia ucapkan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu ja'ahu rajulun, diceritakan ada satu orang datang kepada Ibnu Abbas. Faqala lahu, lalu orang itu bertanya kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, inni uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Wahai Ibnu Abbas, saya ingin saya diperintahkan untuk melakukan kebaikan, dan saya ini akan saya ini ingin beramar ma'ruf nahi munkar. An amura bil ma'ruf, saya ingin memerintahkan kebaikan, wa anha 'anil munkar, dan ingin melarang kepada orang-orang itu untuk melakukan kemungkaran. Faqala Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas bertanya kepada orang tersebut, aw balagta dzalik, apakah kamu sudah menyampaikan itu? Faqala, maka dia jawab, arju, ya saya pengennya sih begitu. Saya pengennya sih menjadi dai, menjadi penceramah, menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap begitu. Qala, apa jawaban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Fa ilam takhsha an taftadiha bi salasati ahrufin min kitabillah faf'al. Kalau kamu tidak takut dengan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 huruf ini atau 3 ayat min kitabillah, dari kitabnya Allah, faf'al, lakukan. Ya, kalau kamu memang tidak takut untuk dijelek-jelekan, tidak takut untuk diperlakukan diperlakukan kurang baik, dipermalukan oleh Allah SWT dengan 3 ayat di dalam Al-Quran, boleh lakukan kamu amar ma'ruf nahi munkar. Qala, maka si rajul tersebut berkata, wa ma hiya, 3 ayat yang mana wahai Ibnu Abbas? Qala, maka Ibnu Abbas menjawab, qauluhu ta'ala, yang pertama, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu ini memerintahkan kepada orang untuk melakukan kebaikan sementara kamu lupa dengan dirimu sendiri? Kamu masih bisa itu. Kamu bisa memerintahkan kepada orang kebaikan, dan kamu tidak lupa terhadap dirimu sendiri bahwa kamu itu juga orang jelek. Yang pertama. Yang kedua, wa qaulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'falun. Hai orang yang beriman, kenapa kamu berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak kamu lakukan? Ya, kenapa kamu berbicara ini, perintah itu, perintah ini, sementara kamu tidak melakukannya? Hati-hati. Kamu bisa melakukan itu tidak? Kamu merintahkan kepada orang, taqulun, taf'alun apa tidak? Melakukan atau tidak? Beramal, diamalkan atau tidak? Kan begitu. Wa qalu ta'ala, dan yang ketiga firman Allah, anil abdis saleh, dari seorang hamba yang soleh, yaitu Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib itu beliau mengatakan dalam Al-Quran, digambarkan oleh Allah, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu. Saya tidak ingin menyalahi aturan yang kau ajarkan, yang kau perintahkan wahai Allah. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin menyalahi aturan-aturan yang kau berikan ya Allah untuk ilama anhakum anhu, untuk melakukan apa yang aku larang. Saya tidak ingin menyalahi terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Maka dari itu, kalau Anda akan mau menjadi dai, ingat dengan 3 ayat ini. Kamu siap memerintahkan orang dan kamu tidak lupa dengan dirimu sendiri. Yang kedua, kamu siap mengucapkan apa yang kau ucapkan itu kau lakukan. Dan yang ketiga, saya tidak ingin menyalahi, melanggar aturan-aturan yang Allah berikan kepadaku terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Artinya saya siap untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.